Guys, berjumpa lagi di Kios Belajar. Kali ini kita akan belajar untuk membuat kelas diagram pada mesin ATM. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membuat activity diagram pada mesin ATM. Selanjutnya ini adalah kelas diagram pada mesin ATM. Nah, untuk kelas yang pertama, di sini itu ada kelas mesin ATM ya teman-teman. Namun sebelumnya teman-teman boleh membuka dulu aplikasi atau software Stereo ML-nya. Di sini teman-teman boleh memilih diagram, kelas diagramnya. Di sini pilih model, lalu add diagram, di sini pilih kelas diagram. Nah, oke, untuk yang pertama itu adalah kelas mesin ATM. Di sini teman-teman bisa buat kelas mesin ATM. Oke, di dalam kelas mesin ATM ini terdapat beberapa atribut dan beberapa operation. Nah, untuk atribut yang pertama itu tentunya ada atribut penarikan. Kemudian setelah itu ada juga atribut masukkan kartu. Kemudian setelah itu ada juga atribut setoran tunai. Setoran tunai. Lalu yang terakhir itu adalah atribut informasi saldo. Ini adalah atribut yang ada dalam mesin ATM. Kemudian selanjutnya selain atribut itu ada beberapa operation ya teman-teman. Di sini ada operation yaitu yang pertama adalah tarik tunai. Operasi yang dilakukan yaitu operasi tarik tunai. Kemudian setelah itu ada operation setor tunai juga. Ada operation setor tunai. Kemudian setelah itu ada operation informasi saldo. Informasi saldo. Lalu operation yang terakhir yaitu adalah operation keluarkan kartu. Nah, ini untuk kelas mesin ATM ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada proses di mesin ATM ini juga ada kelas yang namanya kelas masukkan kartu. Tentunya teman-teman kalau ingin melakukan transaksi dalam mesin ATM harus memasukkan kartu terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada kelas masukkan kartu. Nah, sama seperti kelas yang lainnya, kelas masukkan kartu ini juga memiliki atribut dan operation. Di sini untuk kelas masukkan kartunya tentunya ada kelas ada atribut masukkan PIN. Ada atribut masukkan PIN. Lalu di sini juga ada operation yaitu kegiatan memasukkan kartu. Kegiatan masukkan kartu ya, betul. Masukkan kartu action. Masukkan kartu action ya, teman-teman. Nah, ini kira-kira untuk kelas masukkan kartu. Nah, selanjutnya itu adalah kelas untuk masukkan PIN. Kelas untuk masukkan PIN. Di sini ada kelas masukkan PIN. Ada juga di dalam kelas masukkan PIN ini ada atribut dan operationnya. Di sini atribut di sini maaf ya, di sini kelas atribut pada masukkan PIN ini ada yang namanya ATM, atribut ATM mesin. Nah, ada juga operation pada kelas masukkan PIN ini yaitu cek PIN. Nah, selanjutnya ini ada kelas mesin ATM, kelas masukkan kartu, kelas masukkan PIN, ada juga kelas informasi saldo. Ada kelas informasi saldo. Nah, di dalam kelas informasi saldo ini terdapat atribut dan operation. Atributnya itu yang pertama itu adalah saldo saat ini ya teman-teman. Saldo saat ini. Nah, selanjutnya ada juga operationnya pada kelas informasi saldo itu munculkan saldo. Jadi operasi yang terjadi itu adalah munculkan saldo. Nah, ini untuk kelas informasi saldo. Selanjutnya ada lagi kelas
penarikan ya, ada kelas penarikan tentunya. Nah, di dalam kelas penarikan ini ada atribut saldo ya teman-teman. Ada atribut saldo, kemudian ada juga atribut jumlah tarik ya, jumlah yang akan ditarik ini maksudnya, jumlah yang akan ditarik. Nah, dalam kelas penarikan ini juga ada operation yang terjadi, yaitu tarik tunai, karena ini kelas penarikan ya teman-teman, tarik tunai. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kelas. Oh ya, satu lagi, ada kelas setoran tunai. Ada kelas setoran tunai. Di sini kelas setoran tunai ini juga punya atribut yaitu saldo, dan ada juga atribut nominal setoran. Kemudian setelah itu ada juga operation yang terjadi pada kelas setoran tunai ini adalah setor tunai. Nah, kira-kira begini teman-teman. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya dengan menggunakan tool yang ada di sebelah kiri ini ya teman-teman. Di sini ada asosiasi, ada agregasi, ada komposisi, ada generalisasi. Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan hubungan, yaitu hubungannya adalah komposisi ya teman-teman. Di sini komposisi ini karena penarikan ini merupakan bagian dari mesin ATM ya teman-teman. Jadi kelas penarikan sendiri tidak dapat berdiri sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sama dengan informasi saldo, tentunya ini merupakan bagian dari komposisi dari mesin ATM. Begitu pula dengan setoran tunai dan masukan kartu. Nah, kemudian masukan PIN ini adalah komposisi atau bagian dari masukan kartu. Jadi ketika dimasukkan kartu, maka PIN juga akan dimasukkan. Maka masukan PIN ini adalah bagian dari, maaf ini masukan PIN ya teman-teman, adalah bagian dari masukan kartu. Jadi di sini kita menghubungkan menggunakan komposisi. Nah, masukan PIN sendiri dan ATM mesin ini merupakan hubungannya kan masukan PIN ini berhubungan langsung dengan masukan kartu. Jadi di sini kita, kalau kita tidak kurang jelas dengan hubungannya, maka kita bisa menggunakan asosiasi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira begini teman-teman untuk pembelajaran kita mengenai kelas diagram pada mesin ATM. Kurang lebihnya seperti ini. Jika ada kesalahan ataupun tambahan yang ingin disampaikan, boleh di-share di kolom komentar. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan ajak teman-temannya untuk menonton video ini. Kembali lagi berjumpa di Kios Belajar. Materi selanjutnya yaitu pembuatan sequence diagram ya teman-teman. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya teman-teman, biar nanti kalau ada materi-materi yang akan kita update, teman-teman bisa langsung tahu. Seperti itu dari saya. Selamat berjumpa lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar teman-teman semua. Terima kasih.